Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari, program studi Gadis Biologi semester 3. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah studi agama kontemporer yang diampu oleh Bapak Muhammad Abdul Malik MPD. Nah, di sini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang pluralisme. Jadi pluralisme agama adalah ketersediaan menerima beragam dan mengakui perbedaan agama lain, bukan membenarkan agama-agama lain tersebut, apalagi menganggapnya sama. Kata pluralisme justru digunakan untuk menunjukkan kemajemukan. Nah, menurut saya toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar umat berkelompok atau antar individu dalam masyarakat ataupun lingkup lainnya. Nah, sikap toleransi menghindarkan terjadinya diskriminasi walaupun terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam satu kelompok masyarakat. Adapun batasan-batasan toleransi yang dilarang adalah toleransi dalam masalah akidah. Artinya kita dilarang mempertukarkan akidah atau turut serta dalam peribadatan agama lain atau mengikuti ajaran agama lain. Dengan masalah muamalah maliyah, umat Islam dapat berhubungan dengan non-muslim selama objek yang ditransaksikan adalah akadnya boleh dilakukan dalam Islam. Yang kedua, saya akan membahas tentang feminisme. Jadi feminisme adalah gerakan sosial, politik, dan ideologi yang berfokus pada kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Feminisme berupaya menghapus diskriminasi berbasis gender di berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, politik, dan kehidupan berpribadi. Kemudian fokus utama feminisme adalah memberdayakan perempuan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Kesetaraan gender mengacu pada keadaan di mana hak, tanggung jawab, dan kesempatan individu tidak ditentukan oleh jenis kelamin mereka. Ini berarti laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, penghargaan, dan perlakuan. Kemudian hubungan feminisme dengan Islam. Dalam Islam, prinsip keadilan gender sebenarnya sudah diakui, meskipun interpretasi dan pelaksanaannya sering kali diperdebatkan. Yang pertama adalah hak perempuan dalam Islam. Islam mengakui hak-hak perempuan dalam berbagai aspek, seperti hak untuk belajar, bekerja, memiliki harta, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sejarah Islam banyak perempuan yang berperan penting, seperti Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad yang seorang pengusaha sukses, dan Aisyah binti Abu Bakar, seorang ulama besar. Yang kedua, di mata Allah, Quran menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan setara dalam nilai spiritual dan tanggung jawab di hadapan Allah. Itu tercantum dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 dan Quran Surah An-Nisa ayat 124. Kemudian yang ketiga, praktik dalam masyarakat muslim. Dalam praktiknya, kesetaraan gender dalam masyarakat muslim seringkali terhambat oleh interpretasi budaya dan patriarki yang kadang menyimpang dari ajaran Islam. Feminisme Islam adalah cabang feminisme yang berusaha menafsirkan ulang teks-teks agama untuk mendukung kesetaraan gender sesuai nilai-nilai Islam. Dan bagaimana sikap saya terhadap ketersamaan gender. Nah, sikap saya mendukung kesetaraan gender selama prinsip-prinsipnya sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan moralitas. Dalam konteks Islam, saya percaya bahwa memperjuangkan hak perempuan tidak bertentangan dengan agama selama dilakukan dengan berdasarkan pemahaman yang benar terhadap teks-teks Al-Quran dan hadis. Islam tidak mengajarkan diskriminasi, justru Islam mendorong keadilan bagi semua orang. Oleh karena itu, saya mendukung
saya mendukung upaya feminisme yang sejalan dengan nilai-nilai universal Islam untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Kemudian yang ketiga, saya akan membahas tentang khilafah. Jadi khilafah sebagai sistem pemerintahan Islam bertujuan untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh, tetapi dalam konteks Indonesia yang multikultural dan berlandaskan Pancasila. Penerapan khalifah ini berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai pluralisme, demokrasi, dan nilai-nilai persatuan. Pancasila menghormati keberagaman agama dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Sementara khilafah cenderung berfokus pada umat Islam dan hukum syariat. Oleh karena itu, pendekatan Islam yang moderat yang sejalan dengan Pancasila lebih relevan untuk menjaga harmoni dan keberagaman di Indonesia. Nah, kemudian yang keempat yaitu tentang demokrasi. Jadi demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan di tangan rakyat, baik langsung maupun melalui wakil yang dipilih. Dengan prinsip kebebasan, keadilan, dan persamaan, dalam Islam, beberapa nilai demokrasi seperti musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab kolektif sejalan dengan ajaran Al-Quran. Meski kedaulatan dalam Islam sepenuhnya berada di tangan Allah. Nah, demokrasi di Indonesia relevan untuk dipertahankan karena mampu mengakomodasi beragam bangsa. Nah, menjamin kesetaraan hak dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dilandaskan secara musyawarah. Jika diganti, sistem pengganti harus lebih adil, inklusif, dan tetap menjaga keberagaman, namun memperbaiki demokrasi yang lebih realistis untuk menjaga persatuan bangsa. Yang kelima adalah HAM. Jadi Islam sangat memperhatikan hak asasi manusia atau HAM karena ajarannya menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia dengan hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, kebebasan untuk beragama, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Nah, di dalam Al-Quran mengajarkan bahwa semua manusia setara karena berasal dari satu jiwa yang sama. Itu dalam Quran surah An-Nisa ayat 1. Ini menunjukkan bahwa Islam sudah mengenal dan mendukung prinsip HAM jauh sebelum konsep modern berkembang. Namun dalam Islam, hak-hak ini selalu diimbangi dengan tanggung jawab kepada Allah dan masyarakat. Kebebasan individu misalnya tidak boleh melanggar aturan moral dan merugikan orang lain. Saya mendukung HAM? Ya, saya mendukung HAM selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral. Islam memberikan panduan yang sangat baik untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga penerapan hak dapat berjalan lebih baik, adil, dan membawa manfaat bagi semua pihak. Dengan memahami konsep ini, Islam dan HAM sebenarnya bisa saling melengkapi untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Nah, yang keenam itu membahas tentang moderasi beragama. Jadi moderasi beragama adalah sikap menjalankan agama secara seimbang, tidak berlebihan dan tidak menghormati perbedaan. Di Indonesia, moderasi beragama sangat penting karena negara ini memiliki keberagaman budaya dan suku, sehingga membutuhkan sikap saling menghargai. Dengan moderasi, konflik karena perbedaan sikap bisa dicegah dan sikap ekstrim yang merusak kerukunan dapat dihindari. Moderasi beragama ditandai dengan toleransi, yaitu menerima dan menghormati keyakinan orang lain, menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama, serta mencintai tanah air dengan menjaga persatuan bangsa. Contohnya adalah menghormati orang lain saat beribadah, tidak memaksakan keyakinan, dan tidak menghindari ujaran kebencian Nah, moderasi beragama bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan kerukunan sehingga masyarakat dapat hidup bersama secara harmonis sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang poligami.
Jadi apa sih poligami? Jadi poligami adalah suatu praktik pernikahan di mana seorang pria menikahi lebih dari satu wanita dalam satu waktu. Nah, hal ini tercantum dulu dalam surah An-Nisa ayat 3 yang menyebutkan bahwa jika takut tidak bisa berlaku adil, sebaiknya menikahi hanya satu istri. Dalam Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat tertentu, yaitu pria harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan dalam segala aspek seperti nafkah, waktu, dan perhatian. Jika tidak mampu berlaku adil, maka poligami sebaiknya tidak dilakukan. Sikap saya terhadap poligami, sikap saya yaitu bahwa hal tersebut harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan tanggung jawab yang besar. Karena keadilan dalam pernikahan sangat penting. Jika tidak mampu berlaku adil, sebaiknya poligami tidak dilakukan. Karena poligami bukanlah sesuatu yang dianjurkan secara luas, melainkan diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Nah, jadi begitu teman-teman. Cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kesalahannya.